Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan materi lanjutan terkait turunan fungsi. Pada video ini kita akan mempelajari dua sub materi yang sebelumnya belum terbahaskan, yaitu terkait diferensiasi implisit dan aplikasi turunan. Untuk sub materi pertama, kita akan mempelajari diferensiasi implisit. Di sini diberikan contoh bagaimana turunan dy per dx jika 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, dalam hal ini kita bisa mengerjakannya dengan dua cara. Cara yang pertama, kita mengubahnya ke dalam bentuk y sama dengan. Jadi di sini cara pertama, di sini kita bahas ya. Jawab di sini adalah cara 1. Kita ubah menjadi bentuknya y sama dengan. Nah, setelah itu baru kita cari dy per dx, turunan y terhadap x. Nah, kita jelaskan di sini 4x kuadrat y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Nah, ini masih mudah ya. Nanti ada konteks di mana sulit, nah maka kalian akan kesulitan untuk menyelesaikannya dengan cara 1. Mau nggak mau kalian harus mengerjakan dengan cara lain, yaitu dengan melakukan diferensiasi implisit. Baik, di sini kita untuk y-nya kita keluarkan jadi 4x kuadrat min 3 sama dengan x pangkat 3 min 1. Y sama dengan x pangkat 3 min 1 dibagi 4x pangkat 2 dikurang 3. Nah, setelah ini baru kita bisa cari turunan ya. Kita bisa cari yang ditanya adalah dy per dx. Jadi sama dengan d per dx dari y-nya adalah x pangkat 3 min 1 dibagi 4x kuadrat min 3. Nah, ini kalian bisa menggunakan aturan pembagian gitu ya. Pada aturan pembagian di teorema sebelumnya kita bisa dapat kalau saya punya fx dibagi dengan gx gitu ya, lalu saya turunkan, maka hasilnya adalah f aksen x dikali gx dikurang g aksen x dikali fx dibagi dengan g kuadrat x. Jadi di sini bisa kita misalkan fx adalah x pangkat 3 dikurang dengan 1. Jadi f aksen x-nya adalah 3x kuadrat. Sementara untuk gx-nya adalah 4x pangkat 2 dikurang 3. Maka g aksen x-nya adalah 8x. Kita selesaikan di sini untuk turunannya. Yang pertama adalah f aksen x adalah 3x kuadrat dikali dengan gx-nya adalah 4x kuadrat dikurang 3 dikurang g aksen x-nya adalah 8x dikali dengan fx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan g kuadrat x, berarti 4x kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Kita selesaikan, kita bisa peroleh 12x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 2 dikurang 8x pangkat 4 ditambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Sama dengan di sini bisa kita selesaikan selama x pangkat 4, jadinya ada 4x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat ditambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Selesai. Ini adalah cara pertamanya gitu ya. Nah, cara keduanya bisa kalian gunakan dengan diferensiasi implisit. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya hapus terlebih dahulu. Untuk yang cara kedua, yaitu dengan menggunakan diferensiasi implisit. Caranya adalah di sini kita tuliskan dulu 4x kuadrat y dikurang 3y sama dengan pangkat 3 dikurang dengan 1. Cara diferensiasi implisit adalah
sebelah kiri kita turunkan terhadap X, jadi D per dx, dan sebelah kanannya juga kita turunkan terhadap X, D per dx. Jadi harus imbang ya, sebelah kiri kita turunkan, sebelah kanan juga kita turunkan. Oke, kita menggunakan aturan pembagian di sini ya, jadi kita pisah D per dx dari 4x kuadrat Y dikurang D per dx dari 3Y sama dengan D per dx dari X pangkat 3 dikurang D per dx dari 1. Nah, sebelah kiri ini bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Nah, di sini angka 3-nya bisa keluar. Jadi, nanti dikurang dengan 3 dikali D per dx Y, ya. Sama dengan ini turunan terhadap X dari X pangkat 3, yaitu adalah 3X kuadrat. Ini turunan konstanta adalah sama dengan 0. Jadi tinggal yang sebelah kiri nih, bagaimana penyelesaiannya dengan aturan perkalian. Oke, di sini saya pisah dulu D per dx dari 4x kuadrat Y. Nah, ini gimana dengan menggunakan aturan perkalian? Berarti kita punya ada fx-nya yaitu 4x kuadrat dan gx-nya adalah si Y. Fx di sini adalah kalau f aksen x gitu ya, berarti sama dengan 8x. Sementara kalau g aksen x di sini sama saja dengan y aksen, atau sama saja dengan dy per dx. Kita selesaikan dengan aturan perkalian, turunan untuk aturan perkalian ya. Kan kita punya, kalau saya punya fx dikali dengan gx, lalu saya turunkan, maka hasilnya adalah fx dikali g aksen x ditambah gx dikali dengan f aksen x gitu ya. Nah, di sini kita selesaikan dengan di bawah. Jadinya D per dx dari 4x kuadrat Y sama dengan, ini adalah F-nya, ini sama dengan G-nya. Berarti Fx-nya adalah 4x kuadrat dikali dengan G aksen X-nya yaitu dy per dx, ditambah Gx-nya adalah Y, dikali dengan F aksennya adalah 8x. Berarti kita dapat dari sini sama dengan 4x kuadrat dy per dx ditambah 8xy. Nah, ini kita substitusi ke yang di sini nih, yang kosong nih gitu ya. Kita substitusi, jadi kita peroleh 4x kuadrat dy per dx ditambah 8xy dikurang 3 dy per dx, ini saya gabung ya, jadi dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Oke, kita selesaikan. Di bagian sini saya hapus ya. Oke, kita lanjutkan di sebelahnya. Jadi kita punya, di sini saya tulis lagi 4x kuadrat dari dy per dx ditambah 8xy dikurang 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Di sini kita satukan yang ada dy per dx-nya, jadi kita bisa dapat 4x kuadrat dikurang 3 dari dy per dx. Nah, ini pindah ke sebelah kanan yang tidak ada dy per dx-nya ya. Jadi 3x kuadrat dikurang 8xy. Jadi kita bisa dapat dy per dx-nya adalah 3x kuadrat dikurang 8xy dibagi dengan 4x kuadrat min 3. Oke, ini dengan menggunakan diferensiasi implisit. Nah, ini adalah dengan cara kedua. Sementara cara ke-1 tadi diperoleh jawabannya adalah dy per dx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat ditambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Nah, kalian lihat di sini, ini dengan cara 2 nih yang di atas.
yang bawah dengan cara 1. Ini bentuknya berbeda nih gitu ya, tapi sebenarnya dia adalah sama. Nah, gimana caranya? Kita akan buktikan ya untuk menyamakan keduanya. Artinya di sini kenapa perlu dilakukan persamaan keduanya, bahwa baik dengan cara 1 maupun cara 2 itu hasilnya sama. Dengan catatan bahwa ketika kita bisa mengubah persamaan ini gitu ya ke dalam bentuk Y sama dengan, nah maka kalian bisa menggunakan cara pertama. Tetapi ada kondisi di mana sulit untuk membuatnya atau memodifikasinya menjadi Y sama dengan. Nah, maka dari itu kalian harus menggunakan diferensiasi implisit. Oke, di sini kita jabarkan tadi ya. Dari cara 1, kalian mendapatkan dy per dx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat ditambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 3 dikuadratkan. Sementara cara kedua, kalian peroleh dy per dx sama dengan 3x kuadrat dikurang 8xy dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Oke, ini adalah bentuk yang pertama, ini adalah bentuk yang kedua. Nah, ini sebenarnya sama aja, artinya apa? Tadi dari yang pertama kita bisa dapat dari sini ya, kita bisa dapat Y sama dengan X pangkat 3 min 1 dibagi 4X kuadrat min 3, gitu ya, yang dari Y. Ya udah tinggal kita substitusi ke persamaan yang ada Y-nya. Kita lihat apakah ketika saya substitusi ini nih, cara kedua, apakah hasilnya akan sama dengan cara ke-1, gitu ya. Kita selesaikan, 3x kuadrat dikurang 8x, Y-nya kita ganti jadi X pangkat 3 dikurang 1 dibagi 4x kuadrat dikurang 3. Dibagi dengan 4x kuadrat min 3. Yang atas kita samakan penyebutnya, jadi 4x kuadrat min 3. Nah, ini jadi 3x kuadrat dikali 4x kuadrat min 3 dikurang 8x dari x pangkat 3 min 1. Nah, jangan lupa di sini masih ada penyebut di bawahnya. Nah, ini saya gabung saja jadi 4x kuadrat min 3. Oke, diselesaikan lagi sama dengan di sini saya kalikan ke dalam jadi ada 12x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat dikurang 8x pangkat 4 ditambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat min 3 dikuadratkan. Dapat 4x pangkat 4 dikurang 9x kuadrat tambah 8x dibagi dengan 4x kuadrat min 3 kuadrat. Ini dengan menggunakan cara 2 setelah disubstitusi nilai Y-nya. Nah, kita lihat cara kedua ternyata sama dengan cara pertama. Artinya untuk materi atau example ini kalian bisa menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Carilah dy per dx jika x kuadrat ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x plus 9. Nah, di sini kalian bisa menggunakan cara ke-1 jika kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk Y sama dengan. Nah, sini saya tinggalkan ya yang cara 1. Kita akan fokus ke materi untuk cara kedua, yaitu dengan diferensiasi implisit. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi gitu ya. Berarti untuk sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya, kita turunkan terhadap X. Kenapa sih Bu diturunkan terhadap X? Karena di sini adalah dibagi dengan DX, artinya dy per dx. Mau nggak mau kita buat dy per dx dari yang sebelah kiri adalah X kuadrat plus 5y pangkat 3 sama dengan dy per dx dari X plus 9 gitu ya. Di sini kita gunakan aturan penjumlahan, jadi ada d per dx dari x kuadrat ditambah 5 dari d per dx dari y pangkat 3 sama dengan ini juga sama d per dx dari x ditambah d per dx dari 9. Ini aturan konstanta sama dengan 0, ini aturan identitas sama dengan 1. Ini menggunakan aturan pangkat kita peroleh 2x
ditambah 5 dy pangkat 3 dibagi dengan dx sama dengan 1. Oke, kita punya persamaan ini ya. Yang mana yang belum diselesaikan? Yang di sini nih, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kalian juga bisa menyelesaikannya dengan aturan perkalian. Gimana cara menggunakan aturan perkalian? Jadi di sini kita punya d per dx dari y pangkat 3. Nah, di sini kita bisa buat yang merupakan perkalian dari fx dan gx. Di mana fx-nya di sini adalah y kuadrat, gx-nya di sini adalah y. Maka f aksen x-nya sama dengan dy per dx. Ini y-nya y kuadrat ya, sementara kalau gx-nya adalah dy per dx. Ini ada kuadratnya ya. Lalu kita buat turunannya, berarti ini sama aja d per dx dari y kuadrat dikali dengan y. Ini adalah f-nya, ini adalah g-nya. Jadi kita bisa bentuk hasilnya adalah f fx g aksen ditambah gx dikali dengan f aksen x. Oke, sama dengan fx-nya adalah y pangkat 2 dikali dengan g aksen x adalah dy per dx ditambah gx-nya adalah y dikali dengan d per dx dari y kuadrat. Ini kita selesaikan ya. Jadi kita bisa memperoleh y kuadrat dari dy per dx ditambah y dikali d per dx dari y dikali dengan y. Nah, ini juga bisa menggunakan aturan perkalian gitu ya, dimana fx-nya adalah y, sedemikian sehingga f aksen x-nya adalah dy per dx. Begitu juga untuk gx-nya, yaitu y, sedemikian sehingga g aksen x-nya adalah dy per dx. Dari sini, ini kan untuk yang di sini ya, dari sini kita bisa dapat fx-nya adalah y dikali g aksen x-nya yaitu dy per dx ditambah y dikali dy per dx, sama saja dengan 2y dy per dx. Artinya apa? Di sini kalian bisa dapat overall dari dy per dx untuk yang menjawab ini ya. Jadi sama aja d per dx dari y pangkat 3 sama dengan ini yang pertama y kuadrat dari dy per dx ditambah ini ada y, ini ada 2y, berarti 2y kuadrat dy per dx sama dengan 3y kuadrat dy per dx. Nah, artinya apa? Artinya di sini menggunakan aturan rantai gitu ya. Di sini saya hapus semuanya dulu saja. Jadi di sini kalau kalian punya d per dx dari y pangkat 3 gitu ya, ini sama aja kayak kalian menurunkan ini nih. Jadi 3 dikali y-nya pangkatnya berkurang jadi pangkat 2. Jangan lupa ininya juga diturunkan, y aksen. Jadinya 3y kuadrat dari dy per dx. Ini kan sama seperti aturan rantai ya. Maksudnya gimana? Kalau saya punya d per dx dari anggaplah 2x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan dengan 3. Ini bisa kita anggap sebagai y. Gimana cara turunan untuk aturan rantai? Ya berarti kan turunan terhadap x, artinya 3 pangkatnya dulu ya dikali dengan 2x kuadrat ditambah 3 pangkatnya berkurang jadi 2 dikali dengan turunan yang ada di dalamnya, berarti turunan dari y gitu ya, yaitu 4x. Artinya apa? Ini dari pangkatnya, ini dari si y pangkat 3-nya dikurang 1 karena pangkatnya sudah berkurang ya, dan ini dari y aksennya atau dy per dx. Jadi sama aja seperti ini. Jadi kalau saya punya d per dx
anggaplah saya punya Y pangkat 5 gitu ya, berarti ini sama aja kayak 5-nya ke depan, jadi 5 Y pangkatnya turun, jadi turun 1 ya, dikali dengan turunan si Y-nya, atau Y aksen, atau 5 Y pangkat 4 dy per dx gitu ya. Ini untuk penyelesaiannya. Oke, kita melanjutkan yang tadi. Kita peroleh apa saja sih gitu ya? Kita peroleh tadi, kita peroleh tadi 2x ditambah d per dx, sorry isinya ada 5-nya ya, dari si y pangkat 3 sama dengan 1. Ini sudah kita jabarkan tadi ya, jadi 2x ditambah 5 dikali dengan 3 y pangkat 2 dikali y aksennya, yaitu dy per dx sama dengan 1. 2x ditambah 15 y kuadrat dari dy per dx sama dengan 1. 15 y kuadrat dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x. Maka dy per dx sama dengan 1 min 2x dibagi dengan 15 y kuadrat. Selesai ya. Oke, ini ada problem set untuk latihan seperti biasa dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut ke submateri terakhir untuk turunan fungsi, yaitu aplikasi pada turunan. Ada maksimum dan minimum, ada teorema nilai rata-rata, dan juga ada limit tertentu. Oke, pertama kita bahas terlebih dahulu maksimum dan minimum. Yang pertama adalah aplikasi turunan, yaitu untuk mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum gitu ya. Di sini ada definisi, misalkan S di sini adalah domain dari fungsi f, di mana S ini gitu ya memuat titik C. Jadi C ini ada di S. Kita katakan bahwa yang pertama FC adalah nilai maksimum dari f pada S jika FC di sini lebih dari sama dengan fx untuk semua x gitu ya. Jadi kalau misalnya saya anggaplah di sini adalah gambar yang mudah gitu ya. Di sini adalah titik, ini kan sumbu x nih gitu ya. Ini kan misalkan sumbu y-nya di sini gitu ya. Ini titik C, berarti kan di sini ada si FC. Kita katakan FC di sini adalah titik maksimum jika FC di sini lebih besar dari fx yang lain. Kan fx-nya yang lain di sini nih. Nah, dia paling besar, benar ya, sesuai. Jadi nilai maksimum yaitu si FC gitu ya. Jika FC-nya di sini lebih besar sama dengan dari si fx untuk semua x. Kebalikannya, FC ini adalah nilai minimum jika FC-nya kurang dari atau lebih kecil. Jadi kalau kita buatnya seperti ini gitu ya. Ini adalah titik C, berarti ini adalah titik FC gitu ya. Jadi di sini di sini ya FC-nya ya. Kalau titik ini adalah C, FC. Ini juga sama berarti C, FC. Ini titiknya, ini ada sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kita katakan si FC di sini adalah nilai minimum jika FC di sini lebih kecil daripada nilai fx yang lainnya. Kan kalau nilainya lebih kecil nih ya di sini. Kan kalau fx yang lainnya kan pasti selalu di atas. Nah, maka kita katakan FC adalah nilai minimum. FC adalah nilai ekstrim dari f jika keduanya nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau yang kita minimumkan disebut sebagai fungsi objektif. Oke, di sini ada contoh yang digambar kiri di sini, fungsinya adalah y sama dengan fx sama dengan 1 per x. Ini gambarnya seperti ini ya. Dimana kita punya domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Karena kenapa 0? Karena ini kan x-nya ya. Kita ngomongin x-nya di sini kan dia terus, tapi dia menuju 0. Tapi dia tidak sama dengan 0. Jadi dia asimtot di sini, jadi kurang dari. Sampai ke kanan terus, jadi dia sampai ke tak hingga. Jadi domain dari f-nya atau s-nya adalah 0 sampai tak hingga. Kalau kalian lihat di sini, jika kita punya
domainnya adalah 0 sampai tak hingga, berarti kita ke atas terus ya. Ini juga ke bawah terus. Nah, ini nilai maksimumnya di mana? Nggak ada titik maksimumnya, jadi dia tidak ada titik maksimum dan juga dia tidak ada titik minimum. Yaitu ketika di domain gitu ya. Tapi kita bisa batasi, yaitu ketika 1 sampai 3. Berarti di sini nih, 1 sampai 3. Maksimumnya di mana? Ya di sini ya, kurang lebih. Minimumnya di mana? Ya di sini gitu ya. Ini adalah maksimumnya. Ini adalah minimumnya karena kebetulan bentuknya turun gitu ya. Ya udah tinggal kita substitusi ke si fx. Berarti ketika X-nya sama dengan 1, nah itu maksimumnya, berarti F1 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Ini adalah nilai maksimumnya. Sementara ketika X-nya sama dengan 3, maka F3 sama dengan 1/3. Ini adalah titik minimumnya. Oke, selanjutnya, jika yang ini, satunya tidak menyentuh, gitu. Jadi di sini kurung biasa, tapi 3-nya itu kurung siku, berarti di sini, gitu ya. Dia punya titik minimum, tetapi dia tidak punya maksimum. Kenapa? Karena kan dia nggak nyentuh di sini, jadi dia bulat putih, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan, kalau nilai titik maksimum dan minimum itu dia bisa salah satu di ujungnya. Kalau dia kurung biasa, ya berarti di ujungnya di sini tidak ada titik, gitu ya. Oke, di sini saya hapus terlebih dahulu. Kita masuk ke gambar selanjutnya. Nah, ini ada gambar selanjutnya. Ini bentuknya ada Gx sama dengan X jika X-nya ini antara 1 sampai kurang dari 2 dan nilainya adalah X min 2 jika X-nya ini lebih dari sama dengan 2 sampai kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3. Jadi gambarnya seperti ini ya. Ketika dia 1 di sini berarti hitam sampai kurang dari 2, berarti dia bulat putih. Maka ini adalah si X. Gx-nya adalah X. Nah, sementara yang di bawah ketika dia 2, berarti menjadi 2 ya, sampai dia titik di 3, maka dia Gx-nya adalah X min 2. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa S-nya di sini adalah 1,3. Kita lihat di sini ada nilai maksimumnya nggak? Sebenarnya kan nilai maksimumnya di sini ya, tapi dia bukan bulat hitam, maka dia tidak ada titik maksimum. Sementara titik minimumnya di mana? Ada di sini, yaitu ketika minimumnya adalah ketika di G2. G2 berarti yang mana? Atas apa yang bawah? Ya berarti kan yang ada sama dengannya di sini ya, bukan yang atas, ini kan nggak pakai sama dengan. Nah, karena yang di bawah, maka kalian menggunakan fungsi yang di bawah. Jadi kalian gunakan fungsi yang X min 2. Jadi 2 min 2 sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini titik 2, maka sumbu Y-nya adalah 0. Maka dia tidak punya nilai maksimum, tetapi dia punya nilai minimum di titik 0. Oke, selanjutnya ada teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F memiliki keduanya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Gitu ya. Kapan terjadi atau terdapat nilai ekstrim? Nah, biasanya fungsi objektif memiliki interval I sebagai domain. Jadi kalau misalkan kita punya di sini ya, kalau kita punya I sama dengan A, B gitu ya, berarti kan dia memuat titik ujung atau titik akhir. Titik ujungnya di mana? Yaitu kan dia karena kurung siku ya, berarti ketika titiknya A dan ketika titiknya adalah B gitu ya. Sementara kalau kita punya A, B, nah maka dia hanya punya titik, hanya ada titik ujung atau akhir di sebelah kiri. Nah, kalau ini A, B sama ya, berarti ada di sebelah kanan. Nah, sementara kalau yang kurung biasa A, B, nah maka kita katakan dia tidak punya titik ujung atau akhir.
Nah, apa itu nilai ekstrim? Tadi sudah dibahas bahwa nilai ekstrim itu yang memiliki nilai minimum maupun nilai maksimum. Nah, maka untuk yang selang tertutup dimungkinkan memiliki nilai ekstrim. Oke, di sini di mana nilai ekstrim berada? Di sini kalau kita lihat di sebelah kiri gitu ya. Ini adalah selang tertutup. Kenapa? Karena dia bulat hitam dan juga bulat hitam. Ini atasnya jadi bulat hitam nih ya. Ini bulat hitam. Mau nggak mau berarti dia adalah interval tertutup. Karena interval tertutup maka dia memiliki nilai maksimum dan juga minimum. Berarti dia mempunyai nilai ekstrim. Oke, gambar selanjutnya. Jadi ini yang sebelah kiri ini sebagai titik ujung ya atau titik akhir. Nah, di sini kita mengenal ada titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Jadi kalau grafik di sini ada fx gitu ya. Maka jika kita punya fx sama dengan 0 gitu ya, diperoleh nilai c-nya, artinya f aksen c-nya sama dengan 0, maka titik c kita sebut sebagai titik stasioner. Nah, di mana titik stasioner itu sebenarnya bisa kita peroleh ketika turunannya sama dengan 0. Lalu ada gambar yang terakhir di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kedua ini kita sebut sebagai titik singular, gitu ya. Apa itu titik singular? Titik singular adalah yang tidak memiliki turunannya. Jadi kalau grafik di atas adalah fx gitu ya, maka kalau diturunkan terhadap c, dia nilainya tidak ada. Maka demikian kalau f aksensinya tidak ada, maka c adalah titik singular. Nah, jika f aksensi tidak ada, maka c disebut titik singular, sedemikian sehingga nilai ekstrimnya dapat terjadi di titik singular. Jadi nilai ekstrimnya di sini nih, yaitu nilai maksimum di sini ya. Nah, sementara yang di bawah ini juga titik singular, nilai minimum. Nah, kalau yang di stasioner di sini maksimumnya di mana? Yang di atas ini ya, yaitu salah satu titik ujung. Sementara minimumnya adalah titik stasioner yang di sini ya, yang kita dapat dari turunannya sama dengan 0. Nah, tanda-tanda dari singular di sini adalah ujungnya runcing, gitu ya, atau dia bersinggungan secara vertikal, atau dia bisa dalam bentuk lompatan. Nah, itu pasti ada titik singularnya. Oke, kita masuk ke teorema B, yaitu teorema titik kritis, ya. Nah, titik kritis ini akan bisa kalian peroleh dari titik ujung atau titik akhir atau endpoint, titik stasioner, dan juga titik singular gitu ya. Jadi misalkan f, ada fungsi f, dia itu terdefinisi pada interval i, di mana interval i ini memuat titik c. Jadi c di sini ada di dalam i gitu ya. Jika fc adalah suatu nilai ekstrim, maka c ini harus atau merupakan titik kritis, di mana titik kritisnya itu adalah bisa salah satu kedikannya, yaitu bisa menjadi suatu titik akhir dari I, bisa merupakan titik stasioner dari F, artinya apa? Yaitu ketika yang turunan pertamanya sama dengan 0, atau tadi salah satu ya, atau dia merupakan titik singular dari F, gitu ya. Apa itu titik singular? Yaitu ketika F aksen C-nya tidak ada. Oke, kita punya sampelnya. Carilah titik kritis dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada selang tertutup min setengah, 2. Nah, tadi sudah diinformasikan bahwa titik kritis di sini bisa kita peroleh dari yang pertama titik ujung. Berarti di sini kita punya yaitu angka min setengah dan juga titik angka 2. Yang kedua adalah titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner itu adalah yang stasioner yang membuat f aksen c-nya sama dengan 0. Oke, di sini saya punya fx. Nah, berarti di sini kita bisa dapat f aksen x-nya adalah min 6x kuadrat ditambah 6x. Kita substitusi c
ke X gitu ya. Jadi kita bisa dapat min 6C kuadrat ditambah 6C sama dengan 0. Ini ada C kuadrat ya, kita keluarkan C-nya jadi min 6 ditambah min 6C ditambah 6 sama dengan 0. Jadi C-nya di sini sama dengan 0 atau min 6C plus 6 sama dengan 0. Min 6C sama dengan min 6. C sama dengan 1. Artinya titik kritisnya adalah C sama dengan 0 atau C sama dengan 1. Berarti titik stasionernya di sini adalah 0 dan 1. Yang ketiga adalah titik singular. Apa itu titik singular? Titik singular di sini adalah yang mengakibatkan FC-nya tidak ada. Nah, ternyata nggak demikian ya. Kenapa? Karena FC-nya ada. Akibatnya apa? Maka dia tidak memiliki titik singular. Nah, maka kesimpulannya apa? Maka titik kritis dari fx sama dengan min 2 X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat pada interval min setengah, 2 adalah di sini adalah min setengah, 0, 1 dan 2. Ini contoh 1. Jadi bagaimana untuk mendapatkan nilai ekstrimnya? Dari teorema A dan teorema B, kita bisa tahu bahwa setiap prosedur sederhana akan bisa menghasilkan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi yang kontinu pada selang tertutup I. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum? Yang pertama adalah cari titik kritisnya. Jadi tadi ada titik kritisnya, ada 3 ya, yaitu di endpoint, lalu ada di stationer point, atau di singular point. Itu adalah yang titik kritis. Nah, cara kedua adalah kalian melakukan evaluasi atau menghitung F di setiap titik kritisnya. Jadi kalau titik kritisnya ada 5, ya kalian substitusi ke F. Kalian pilihlah nilai yang paling besar, kita katakan sebagai nilai maksimum. Sementara nilai yang paling kecil kita sebut sebagai nilai minimum. Oke, kita kerjakan di contoh soal. Oke, pada contoh ini kita selesaikan. Kita pertama, step 1, kita harus mencari titik kritisnya. Titik kritisnya yang mana gitu ya? Yang pertama pasti titik ujung, yaitu min 2,2. Ini dapat dari end point. Nah, yang kedua adalah f aksennya. Kita punya fx-nya sama dengan x pangkat 3. Berarti f aksen x-nya adalah 3x kuadrat. Nah, kalau f aksen c-nya sama dengan 0, berarti kan sama aja kayak 3c kuadrat sama dengan 0, yaitu c-nya sama dengan 0, maka c sama dengan 0 ini adalah titik stasioner. Nah, titik singularnya ada apa enggak? Ya enggak ada ya, karena f aksen x-nya ada gitu ya, maka tidak ada titik singular. Akibatnya apa? Maka kita peroleh titik kritisnya, yaitu min 2, 0, dan 2. Ini tahapan pertama ya. Tahapan yang keduanya adalah evaluasi atau hitung nilai F di setiap titik kritisnya. Titik kritis pertama adalah min 2. Disubstitusi jadi min 2 pangkat 3 sama dengan min 8. Titik kritis kedua adalah 0, sama dengan 0. Titik kritis ketiga yaitu 2, jadi sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai minimumnya adalah min 8, yaitu ketika nilainya adalah F min 2, yaitu di saat X sama dengan min 2,
dan nilai maksimumnya sama dengan 8, yaitu F2, yaitu saat X sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melanjutkan di sini, gitu ya. Pada example di sini kita sudah dapat titik kritisnya adalah min setengah, 0, 1, dan 2. Nah, kita lanjutkan setelah mendapat titik kritis. Ini titik kritis ya. Cara pertama, cari titik kritisnya. Tadi sudah diperoleh titik kritisnya ada 4, yaitu min setengah, 0, 1, dan 2. Nah, lalu yang kedua evaluasi, yaitu ketika F min setengah sama dengan min 2 dikali min setengah pangkat 3 ditambah 3 dikali min setengah kuadrat sama dengan min 2 dikali min 1/8 ditambah 3 dikali 1/4 sama dengan 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 1. Yang kedua adalah F0, yaitu ketika min 2 dikali 0 pangkat 3 ditambah 3 dikali 0 kuadrat sama dengan 0. Ketika F-nya adalah 1, maka min 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2. Berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Lalu ada F2, yaitu min 2 dari 2 pangkat 3 ditambah 3 dari 2 pangkat 2 sama dengan min 2 dikali dengan 8 ditambah 3 dikali dengan 4. Jadi min 16 ditambah 12 sama dengan min 4. Nah, dari sini kita bisa dapat min 4 adalah nilai minimumnya dan 1 di sini ada nilai maksimumnya. Artinya apa? Nilai maksimumnya sama dengan 1, yaitu saat F min setengah dan saat F1. Sementara nilai minimumnya adalah min 4, yaitu ketika F-nya 2. Gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas fungsi naik dan fungsi turun. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di materi-materi awal ya, tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kita katakan F adalah fungsi naik pada interval I-nya itu bisa interval buka, tutup, maupun bukan keduanya. Gitu ya, jadi gabungan. Jika untuk setiap pasangan X1 dan X2, maka ketika X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Artinya kalau saya punya gambar, X1 kurang X2, berarti X1-nya sebelah kiri dari si X2. Sementara Fx1-nya, gitu ya, ini Fx1, Fx1-nya kurang dari Fx2, berarti mau nggak mau Fx2-nya ada di atas. Gitu ya. Nah, kita buat titiknya yaitu ketika titik X1 dan ketika titik X2. Lalu kita naik gitu ya, kita gabungkan. Nah, di sini kita bisa lihat dia adalah fungsi naik. Nah, kebalikan untuk yang decreasing, berarti ketika saya punya grafik, X1-nya tetap yaitu kurang dari X2, tapi Fx1-nya di sini gitu ya. Ini Fx1. Ini adalah Fx2. Beri titiknya, ini titiknya. Kita tarik, nah dia adalah fungsi yang turun. Ketika X1 kurang dari X2, maka Fx1-nya lebih dari Fx2. Dan yang ketiga, ini adalah tepat monoton gitu ya. Artinya jika keduanya itu increasing atau naik, atau tepat dia adalah turun. Monoton ya. Nah, ini adalah contoh fungsi naik dan juga fungsi turun. Jadi di sini kita bisa lihat dari biru sini sampai turun ke bawah. Nah, ini terjadi fungsi yang decreasing atau turun. Nah, sementara yang setelahnya dia naik terus ya. Ini adalah fungsi yang naik. Selanjutnya kita akan bahas teorema A terkait kemonotonan. Jika F continue pada selang I dan juga F terturunkan pada setiap titik di I. Yang pertama, jika turunan pertamanya lebih dari 0 untuk semua X di I, maka F adalah fungsi naik. Sementara kalau turunan pertamanya kurang dari 0, maka F adalah fungsi turun. Artinya apa di sini? Saya punya F, M-nya di sini harus continue ya.
dia harus kontinu pada interval I, dan juga F di sini harus terturunkan untuk di setiap titik pada I, gitu ya. Nah, maka kita bisa dapat kesimpulan yang pertama, A, jika turunan pertamanya lebih dari 0 untuk setiap X di I, maka F adalah fungsi naik pada I. Namun jika F aksen X-nya kurang dari 0 untuk setiap X elemen dari I, maka F adalah fungsi turun pada I. Jadi kalian bisa menggunakan turunan atau kalian bisa menggunakan definisi, yaitu ketika X1 kurang dari X2 maka Fx1 kurang dari Fx2 dan juga sebaliknya, gitu ya. Atau kalian bisa menggunakannya dengan mencari dengan turunan. Oke, ini contohnya suatu fungsi. Kita bisa lihat dia naik terus ya, jadi dia plus nih sampai sini, sampai titik maksimumnya. Nah, ketika naik di sini, kita tahu bahwa dia turunannya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka dia adalah fungsi naik. Dari mana? Dari teorema sebelumnya ya. Sementara ini, setelah titik maksimum, dia punya turun. Nah, maka notasinya negatif-negatif atau decreasing turun. Yaitu ketika F aksennya kurang dari 0, maka dia fungsi turun. Jadi kita bagi 2 gitu ya. Oke, ada contohnya. Jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 12x tambah 7, di mana F akan naik dan di mana F akan turun, gitu ya. Nah, ngomong kita bisa menggunakan teorema yang turunan tadi, teorema sebelumnya, gitu ya. Artinya apa? Jika F aksen lebih dari 0, maka F adalah fungsi naik. Sementara jika turunan X-nya kurang dari 0, maka Fx adalah fungsi turun. Ngomong-ngomong kita harus mencari F aksen X terlebih dahulu. Fx-nya kan ini ya, maka F aksen X-nya bisa kita dapatkan yaitu 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12, gitu ya. F naik jika F aksen X-nya lebih dari 0, gitu ya. Maka di sini kita buat Fx-nya lebih dari 0, berarti 6x kuadrat dikurang 6x min 12 lebih dari 0. Kita keluarkan 6-nya jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 lebih dari 0. 6 dari x min 2, x plus 1 lebih dari 0. Kita buat garis bilangannya, di sini ada min 1, di sini ada 2. Ini sama-sama bulat putih karena dia lebih dari ya, bukan kurang dari. Nah, lalu kita selesaikan. Ketika di sini saya substitusi angkanya adalah min 2, lalu saya substitusi di sini dapat positif, min 2 berarti negatif, min 2 berarti negatif. Negatif, negatif, positif, berarti hasilnya adalah positif. Positif, negatif, positif. Nah, karena kita diminta yang lebih dari, nah maka daerahnya adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, terus berarti ketika yang F-nya turun gimana? Berarti F turun jika F aksen X-nya kurang dari 0. Berarti kita cari yang negatif. Jadi ketika antara min 1 sampai 2. Maka kesimpulannya adalah jadi F naik saat X kurang dari min 1 dan juga atau X-nya lebih dari 2. Nah, tapi berdasarkan teorema sebelumnya, untuk naik dan turun, kita diizinkan untuk memasukkan titik ujungnya. Jadi min 1-nya masuk, 2-nya juga masuk. Artinya fungsi naik di sini berarti minta hingga sampai min 1. Nah, ini kurung siku. Gitu ya. Nah, ini 2. Berarti atau 2 sampai tak hingga. Ini F naik ya. Dan dia akan turun saat di antara tadi gitu ya. Yaitu tadi kan harusnya kan min 1 kurang dari X kurang dari 2. Tetapi berdasarkan teorema tadi diperbolehkan untuk memasukkan titik ujung. Nah, maka di sini F turun ketika min 1 sampai 2. Ya. Menggunakan turunan pertama. Oke, selanjutnya adalah kecepungan. Misalkan F
adalah fungsi yang terturunkan pada selang buka. Ini untuk selang buka ya. Kita katakan bahwa f concave up, berarti ini adalah cekung atas. Cekung atas itu berarti gimana? Gitu ya. Nanti kita lihat di gambar. Pada I, jika f aksennya naik. Dan kita katakan f di sini adalah cekung ke bawah, kita katakan jika f aksennya adalah turun. Nah, gimana maksudnya? Kita lihat di gambarnya. Kita katakan dia cekung atas. Ini di sini ya. Ini adalah cekung ke atas nih. Cekung ke atas yaitu ketika f aksennya naik. Gitu. Cekung atas jika f aksennya naik. Kita tahu bahwa fungsi naik itu apa? Fungsi naik adalah ketika yang turunannya lebih dari 0. Turunannya. Nah, ini udah turunan. Ya, berarti mau nggak mau dia harus double aksen. Lebih dari 0. Jadi, sebelumnya kita punya f naik jika f aksennya lebih dari 0. Nah, kalau f aksen yang naik, nah berarti kan dia aksennya ada 2 ya. Jika f double aksennya lebih dari 0. Maka kita katakan dia cekung ke atas. Seperti ini ya. Nah, sementara kalau dia cekung ke bawah, nih, seperti ini ya. Cekung ke bawah nih. Nah, kita katakan jika cekung bawah, berarti madepnya ke bawah gitu ya. Jika f aksennya turun atau f double aksennya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang cekung atas lalu dilanjutkan dengan cekung ke bawah, gitu ya. Ada teorema kecekungan yaitu jika f dapat diturunkan 2 kali pada selang buka I, maka kalau kecekungan ini harus selang buka ya, tetapi kalau nilai fungsi naik, fungsi turun, nah itu bisa atau memungkinkan untuk nilai ujung. Jadi disertakan nilai ujungnya, jadi menggunakan kurung sik. Nah, kalau di sini kecekungan menggunakan selang buka. Jadi yang pertama adalah jika f double aksennya lebih dari 0 untuk setiap x di I, maka f cekung atas. Cekung atas seperti ini ya. Kamu nggak mau dia punya titik minimum. Yang kedua, f double aksennya kurang dari 0 untuk setiap x elemen I, maka f-nya cekung bawah. Seperti ini, gitu ya. Oke, ini ada contohnya di mana posisi fx saat naik, turun, cekung ke atas dan cekung ke bawah. Yang pertama, untuk menjawab naik dan turun, kita bisa sekaligus. Pertama kita lakukan f aksen x-nya, yaitu sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, gitu ya. Yang A, f naik jika f aksen x-nya apa di sini? Lebih dari 0. Sementara f turun jika f aksennya kurang dari 0. Nah, maka di sini kita buat, di sini kalau difaktorin jadi apa? Di sini kita faktorkan. Oke, sorry ini bukan 3x kuadrat ya. Ini 3 dikali sepertiga jadi 1 ya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini kita faktorkan jadi x min 3 x plus 1. Kita buat garis bilangannya supaya kita bisa tahu yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Kalau positif berarti naik, yang negatif berarti yang turun. Kita punya di sini adalah min 1, kita punya di sini adalah 3, gitu ya. Kita substitusi di sini, kita ambil nilainya adalah min 2. Kita substitusi ke atas, min 2 dapatnya minus dikali dengan minus, maka hasilnya adalah plus, min, plus. Nah, maka f naik saat, berarti yang plus ya, saat minta hingga 1 atau 3 hingga. Dan f turun saat diantaranya, yaitu min 1 sampai 3. Ini yang nomor 1, bagian 1 ya, untuk menjawab
fungsi naik dan fungsi turun. Nah, selanjutnya adalah terkait kecekungan, cekung atas dan cekung bawah. Nah, tadi kita sudah diperoleh sebelumnya bahwa f aksen X sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan X min 3 X plus 1. Nah, kalau kita ngomongin kecekungan, kita menggunakan turunan kedua. Jadi kita punya f double aksen X sama dengan 2X min 2. 1. Cekung ke atas jika double aksennya gitu ya, lebih dari 0. Yang kedua, cekung ke bawah jika f double aksennya kurang dari 0. Nah, kita buat di sini ya. Jadi artinya apa? 2x min 2 lebih dari 0. Artinya 2x lebih dari 2 dan x-nya lebih dari 1. Berarti ini adalah kebalikannya yang x-nya kurang dari 1. Nah, artinya apa? Maka cekung atas saat x lebih dari 1 atau bentuknya adalah 1, sehingga. Dan dia cekung bawah. Ingat ya, kalau yang naik turun, yang kalau di sini 1, dia diganti dengan kurung siku. Tetapi kalau cekungan dia tidak. Kenapa? Karena dia pada selang terbuka. Saat X kurang dari 1 atau minta hingga sampai 1. Ya, dia selang buka. Nah, berdasarkan di sini kita bisa lihat di gambar gitu ya. Kalau kita punya A sampai B gitu ya, A sama B kita cek di sini. Di sini ada yang tingginya, maka dia kita sebut sebagai maksimum global. Nah, di sini kita sebut sebagai minimum global gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada tinggi di sini. Nah, kita bisa buat dia menjadi lokal maksimum. Nah, ini kalau global maksimumnya di mana yang paling tinggi di atas? Berarti global minimumnya di mana yang paling kecil di bawah di sini. Nah, sisanya ya ada yang lokal minimum, ada yang lokal maksimum, ada yang lokal minimum lagi, lokal maksimum lagi, sampai lokal maksimum lagi gitu ya. Jadi ketika kalian cari global maksimumnya, dan di sini ketika ada maksimum, pasti setelahnya adalah turun. Setelah turun berarti naik, setelah naik berarti turun. Setelah turun adalah naik, setelah naik berarti maksimum ya, adalah minimum, dan setelahnya adalah maksimum. Oke, kita masuk ke definisi. Jika S, yaitu domain dari F, memuat nilai C, kita katakan bahwa FC adalah nilai maksimum lokal jika F, gitu ya, dari F, jika terdapat interval A, B yang memuat C, sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum pada AB irisan S. Jadi dia diiris gitu ya. Kalau lokal minimum ya sama nih, AB irisan S, tetapi dia FC yang di sini adalah nilai minimumnya. Kalau nilai ekstrim lokal adalah yang memiliki nilai maksimum dan juga memiliki nilai minimum lokal. Oke, kita masuk ke teorema A, yaitu uji turunan pertama untuk maksimum dan minimum lokal. Jika F kontinu pada seangka A, B, di mana A, B ini memuat titik kritis C, gitu ya, maka yang pertama, jika F aksen X-nya lebih dari 0 pada selang A, C, jadi kan di sini memuat titik C ya, berarti bisa kita katakan di sini saya punya titik, ini selang buka, ini ada A, ini ada B, nah maka di tengah-tengahnya ada sisi. Oke, yang pertama, jika turunan pertamanya lebih dari 0, maka dia adalah fungsi naik pada A, C, berarti dia naik gitu ya. Dan setelahnya dia adalah fungsi turun gitu ya, pada setelahnya C sama B, jadi setelah naik dia turun. Nah, maka titik FC di sini adalah lokal maksimum gitu ya, maka FC adalah lokal maksimum. Oke, itu yang A, yang pertama. Gambar yang kedua gimana?
kita punya tetap ya, kita punya A, kita punya B, di mana C ini memuat di dalam selang A buka tersebut. Nah, maka di sini jika F double aksennya kurang dari 0 pada selang A, C, berarti dia adalah turun gitu ya, turun, ini C. Dan dia naik setelahnya, berarti setelah ini adalah dia naik gitu ya, maka di sini si FC-nya adalah nilai local minimum. Nah, jika dia memiliki tanda yang sama gitu ya, maka dia bukan local extreme gitu ya. Contohnya apa? Kalau misalkan dia punya tanda yang sama, ya berarti kalau misalkan saya punya A, saya ulangi, saya sebelah kanan, saya punya A dan saya punya B, di dalamnya ada C, artinya tandanya sama. Kalau A sampai C dia lebih dari 0 gitu ya, dan C sampai A dia juga lebih 0, nah maka di sini C bukan titik ekstrim, bukan titik maksimum, dan dia juga bukan titik minimum. Ini kan tandanya sama ya. Ini ketika F aksen X-nya lebih dari 0, yang kedua ketika F aksen X-nya juga lebih dari 0, tandanya sama. Begitu juga kalau yang kurang, ya berarti nanti gambarnya itu ya turun gitu ya. Turun di sini, yaitu ketika titiknya A sampai titiknya B, nah tengah-tengahnya ada si C. Artinya di sini turun, di sini juga turun, maka dia juga tidak punya titik ekstrim lokal. Oke, ini contohnya kita lihat di sini dari A sampai B, di mana memuat titik C. Yang pertama A sampai C. A sampai C di sini ternyata dia naik. Berarti dia F aksen X-nya lebih dari 0. Di sini ya. Nah, setelah di sini C sampai B, dia juga naik. Gitu ya. Berarti tandanya juga sama-sama plus. F aksen X-nya juga lebih dari 0. Nah, karena tandanya sama, maka dia tidak memiliki nilai local extreme. Oke, contoh yang kedua. Di sini dari titik A sampai titik B, di mana memuat titik C. Dari A sampai C, dia naik gitu ya, berarti ketika F aksen X-nya lebih dari 0. Sementara dari C ke B, dia turun, berarti ketika F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, karena dia satunya naik dan dilanjuti dengan turun, nah maka titik C-nya di sini gitu ya, adalah local maksimum di titik FC. Sebelahnya, saya punya titik A, saya punya titik B, di mana di dalamnya ada titik C. Kalau A sampai C, gitu ya, dia turun, berarti F aksennya kurang dari 0, dilanjutkan dengan yang naik, berarti F aksen X-nya lebih dari 0, ini kan beda tanda semua ya. Maka FC di sini adalah local minimum. Contoh, carilah nilai ekstrim lokal dari function berikut. Nah, berdasarkan teorem sebelumnya di sini, kita lihat interval bukanya adalah A, B yang memuat titik kritis C. Nah, berarti kita bisa dapat C-nya itu dari titik kritis. Jadi kalau di sini kita punya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5, berarti titik kritisnya yang mana? Ingat, titik kritis itu titik ujung. Nah, kita lihat, dia titik ujungnya ada nggak? Kan nggak ada ya, karena minta hingga sampai tak hingga, maka bukan titik ujung. Yang kedua adalah ketika turunan C-nya sama dengan 0, stasioner, ini mungkin bisa kita cari. Yang ketiga adalah ketika fx-nya tidak ada. Nah, ini udah jelas ya, dia ada, berarti dia nggak mungkin. Nah, berarti stasioner ya, kita harus cari titik stasionernya, yaitu ketika f aksen C-nya sama dengan 0. Nah, kita bisa dapat di sini f aksen X sama dengan 2X min 6. Kita substitusi, kita ganti C dengan X, jadinya di sini, kita ganti X dengan C ya. Jadi di sini kita bisa dapat 2C min 6 sama dengan 6. 2C sama dengan 6. C sama dengan 3. Oke ya. Nah, maka FC-nya sama dengan kita substitusi, jadi 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 5 sama dengan minus 4. Ini adalah titik FC-nya. Nah, tapi di sini kita bisa menggunakan teorema sebelumnya gitu ya. Kita punya titik 3, berarti kita di sini kita pisah, yaitu yang minta hingga sampai 3 dan titiknya dan 3 sampai tak hingga kita bagi menjadi 2. Nah, kita harus cari di sini kira-kira
turunannya di sini lebih dari atau kurang dari 0. Begitu juga yang di sebelah kanan. Apakah turunan pertamanya itu lebih dari atau kurang dari 0. Ya, kita dapat tadi f aksen x sama dengan 2x min 6 gitu ya. Kita substitusi berarti yang di sebelah kiri sebelah kiri dari si 3. Di sini ya, kita substitusi di sini dia minus atau plus. Nah, maka kita substitusi, kita masukkan di sini, anggaplah kita ambil nilainya 0, kita substitusi di sini. Jadi 0 dikurang 6 maka menghasilkan negatif. Berarti f double aksennya kurang dari 0. Sementara yang sebelah kanannya adalah positif, berarti f double aksennya adalah lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia adalah fungsinya turun. Nah, kalau f aksennya lebih dari 0 berarti dia adalah fungsi naik. Nah, maka titik di sini adalah nilai minimum. Maka bisa kita dapatkan, kan ditanya adalah nilai ekstrimnya ya, tapi kita hanya memiliki nilai minimum lokal. Maka fc sama dengan min 4 adalah nilai lokal dari f. Ini bukan fc ya, c-nya kita ganti tadi jadi f3 ya. Jadi f3 sama dengan min 4 adalah nilai lokal minimum gitu ya dari f. Oke, sini saya hapus supaya mau melihat gambarnya. Nah, jadi kita punya turunan seperti ini ya. Ketika di titik 3 dia adalah turun, dan dia juga setelah lebih dari 3 dia akan naik. Maka titik di sini adalah titik lokal minimum. Oke, contoh yang kedua, saya punya efek seperti itu dengan batasnya adalah min tahingga. Nah, ini sama ya, kita harus cari titik pepisah terlebih dahulu. Karena tadi kita punya min tahingga sampai tahingga, kita harus cek c-nya ada di mana. Nah, maka kita buat turunannya dulu. Turunan pertama dari x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Maka fc-nya kalau sama dengan 0, berarti c kuadrat dikurang 2c dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapat c plus 1 dengan c min 3 sama dengan 0. C-nya min 1 atau c-nya sama dengan 3. Berarti kita masukkan di sini, yaitu ketika c-nya 1 min 1 dan 3. Nah, kita cari yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Kita substitusi ke mana? Yaitu kita substitusi ke fungsi f aksen. Kenapa? Karena kita mau buat gambar dari si f aksennya, apakah naik atau turun. Ya, jadi kita bukan substitusi ke fx, tapi kita substitusi ke f aksen x-nya. Oke, selanjutnya kita cari apakah dia minimum atau maksimum. Nah, di sini kita bisa ambil ketika x-nya sama dengan min 2. Kita substitusi ke x kuadrat min 2x min 3. Jadi di sini kita bisa dapat f aksen min 2 sama dengan 4 dikurang 2 min 2 dikurang 3 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 3. Hasilnya positif. Kita ambil di sini adalah ketika x-nya 0, dapatnya negatif, dapat positif. Artinya apa? Kalau positif berarti f aksennya naik. Ketika negatif berarti f aksennya adalah turun. Ketika plus berarti dia naik. Nah, di sini kita bisa dapat titik c-nya yaitu min 1, dia adalah lokal maksimum, dan sementara yang di titik 3 dia adalah lokal minimum. Oke, karena sudah dapat, berarti di sini ada min 1 sama 3. Kita substitusi yaitu ketika lokal maksimum, yaitu ketika di titik f min 1. Sama dengan sepertiga dikali min 1 dikurang 1 dikurang tambah 3 ya, ditambah 4-nya langsung, jadinya min sepertiga min 1 ditambah 7. Sama dengan 17/3. Ini adalah lokal maksimumnya. Nah, sementara lokal minimumnya adalah ketika di F3, yaitu disubstitusi sepertiga dikali 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 4. Sama dengan 9 dikurang 9 dikurang 9 ditambah 4. Sama dengan min 5. Jadi ini adalah nilai lokal minimumnya, 17/3 adalah lokal maksimumnya. Oke, kalau kita lihat gambarnya, ini gambar yang detail ya. Gambar yang detail di sini kita bisa melihat bahwa ada dua titik kritis, yaitu ketika c-nya min 1 dan ketika c-nya 3 gitu ya. Nah, lalu kita cek, ternyata ini dari min tahingga sampai titik min 1 di sini dia f aksennya naik, berarti f aksen x-nya lebih dari 0.
Nah, setelahnya di sini sampai titik 3, dia adalah f aksen x-nya kurang dari 0. Sementara ketika yang naik setelahnya sampai hingga, dia adalah f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, maka ini adalah nilai maksimum lokal, yang ini adalah nilai minimum lokal. Tinggal kalian substitusi min 1 ke dalam fungsi si fx. Dia adalah nilai maksimum lokal. Nah, sementara untuk yang minimum lokal, angka 3-nya juga kalian substitusi ke sini. Jadi bisa mendapatkan nilai minimum lokal. Oke, selanjutnya ada uji turunan kedua. Jika f aksen dan f double aksen ada, gitu ya, di setiap titik pada interval buka A, B yang memuat titik C, dan misalkan f aksen C-nya sama dengan 0, maka kita katakan C di sini adalah titik stasioner ya. Maka jika double aksen C-nya kurang dari 0, maka FC adalah lokal maksimum. Sementara kalau double aksennya lebih dari 0, maka FC adalah lokal minimum. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Gunakan uji turunan kedua untuk mengidentifikasi lokal ekstrim. Artinya nilai minimum ekstrim dan nilai maksimumnya, nilai minimum lokal dan nilai maksimum lokal. Nah, ini sama seperti contoh yang di sini gitu ya. Tadi dari contoh di sini kita bisa dapat nilai minimumnya yaitu min 4 gitu ya. Nah, kita selesaikan di sini menggunakan uji turunan kedua. Apakah sama ketika kita menggunakan uji turunan pertama? Oke, jadi di sini kita selesaikan. Dijawab, kita punya turunan pertamanya adalah 2x min 6, dan kita punya turunan keduanya adalah 2. Dan ini lebih dari 0. Artinya apa? Kalau f aksen C-nya sama dengan 2 dan dia lebih dari 0, nah maka dia adalah nilai minimum lokal. Siapa? Itu si C, gitu ya. Nah, selanjutnya kalian cari C itu berapa. Tadi C itu dapat dari f aksen C-nya sama dengan 0. Berarti pakai yang di sini ya. 2C min 6 sama dengan 0. 2C sama dengan 6, C sama dengan 3. Artinya nilai minimum lokalnya saat X-nya sama dengan C, gitu ya. Jadi ketika kita substitusi lagi gitu ya, Ft C-nya adalah 3, kita substitusi ke yang atas, dapat 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 5 sama dengan minus 4. Nah, jadi nilai minimum lokal yaitu saat F3 yaitu minus 4. Oke, contoh yang selanjutnya ini menggunakan tadi uji turunan pertama, kita bisa dapat nilai minimum lokalnya yaitu ketika F-1 dan kebalik yaitu nilai maksimum lokalnya ketika X-nya sama dengan min 1, dan ketika minimum lokal adalah ketika F3. Nah, kalau menggunakan uji turunan kedua seperti apa? Jadi di sini kita turunkan dulu, kita selesaikan ya. Jawab, kita cari turunan pertamanya yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Lalu kita cari turunan keduanya yaitu 2x min 2 ya. Nah, setelahnya apa? Setelahnya kita cari nilai titik stasioner yaitu ketika fc-nya sama dengan 0. Berarti ketika c kuadrat min 2c min 3 sama dengan 0. C min 3, C plus 1 sama dengan 0. Berarti C-nya sama dengan min 1 atau C-nya sama dengan 3. Lalu disubstitusi di sini. Ketika F C-nya adalah min 1, berarti kalian substitusi yaitu 2 dikali min 1 dikurang 2 sama dengan min 4. Dia kurang dari 0. Lalu F C-nya yang pertama adalah 3. Kita substitusi 2 dikali 3 dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4, pergi dari 0. Berdasarkan teorema turunan kedua, jika F double aksen C-nya ini lebih dari 0, maka C-nya adalah titik minimum.
Dan jika F double aksen C-nya kurang dari 0, maka C-nya adalah titik maksimum. Nah, dari sini kita bisa dapat yang ketika min 1 dia kurang dari 0, maka F min 1 adalah titik maksimum, sementara untuk F3 adalah titik minimum. Nah, F-1 adalah titik maksimum. Nah, sesuai dengan yang gambar di sini, dengan menggunakan uji turunan pertama, yaitu F-1 adalah titik maksimum lokal dan F3 adalah titik minimum lokal. Oke, ini selanjutnya, ini ada exercise juga ya, problem set 3.1, 3.2, dan 3.3. Ini dikerjakan juga, dikumpulkan di hari Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024, jamnya adalah jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, aplikasi yang kedua adalah teorema nilai rata-rata. Teorema A adalah teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B dan F terturunkan pada selang terbuka A, B, maka terdapat sedikitnya satu nilai C yang ada di A, B sedemikian sehingga FB dikurang FA dibagi dengan B min A sama dengan turunan pertama dari C. Atau ekivalen, ini B min A nya dikali ke sana ya, jadi FB dikurang FA sama dengan F aksen C dikali dengan B min A. Oke, ini contohnya, cari nilai C yang menjamin atau yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fungsi fx sama dengan 2 akar x pada selang tertutup 1,4 gitu ya. Nah, menggunakan teorema tadi kita punya ada FA dan kita juga ada FB. A-nya yang mana? Ini 1. B-nya yang mana? Ini yang 4. Kita substitusi, FA-nya adalah 1, berarti 2 akar 1 sama dengan 2. Yang B-nya adalah 4, berarti 2 akar 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Gitu ya. Ini FA sama FB-nya dulu. Lalu kita perlu mencari F aksen C-nya. F aksen C sama dengan FB dikurang FA dibagi B min A. Berarti di sini F aksen C-nya sama dengan FB-nya, ini yang A, ini yang B ya. FB-nya adalah 4, dikurang FA-nya adalah 2, dibagi nilai B-nya di sini adalah 1 dan nilai B-nya di sini adalah 4 dan nilai A-nya di sini adalah 1. Berarti 2 dibagi dengan 3. Nah, lalu bagaimana F aksen C bentuknya? Nah, mau ngomong kalian harus cari terlebih dahulu F aksen X-nya. Kalau Fx-nya di sini adalah 2 akar X, artinya 2X pangkat setengah gitu ya, maka F aksennya adalah 2 dikali setengah, X-nya pangkat min setengah. Ini habis ya, jadi 1 per akar X. Berarti kalau F aksen C-nya sama dengan 1 per akar C. Nah, ini kita buat persamaan seperti ini, karena sama-sama FB ya. Jadi, 1 per akar C sama dengan 2 per 3. Akar C sama dengan 3 per 2. Maka C-nya adalah 9 per 4. Jadi, berapa nilai C-nya? Ya, menggunakan teorema nilai rata-rata diperoleh C-nya yang berada di antara 1 sama 4, yaitu sebesar 9 per 4. Contoh selanjutnya, cari semua nilai C yang mungkin yang sehingga memenuhi teorema nilai rata-rata, gitu ya. Nah, ini sama seperti sebelumnya, karena di sini di titik ujungnya adalah min 1,2, berarti A-nya adalah min 1 dan B-nya adalah 2. Berarti FA-nya di sini adalah F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 dikurang min 1 kuadrat dikurang min 1 ditambah 1 sama dengan min 1 kurang 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sementara untuk yang FB yaitu F2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 1 sama dengan 8 dikurang 4 dikurang 2 ditambah 1. Ini adalah 4 dikurang 2 adalah 2 tambah 1 adalah 3. Oke, kita selesaikan, yaitu F aksen C sama dengan FB dikurang FA dibagi dengan B min A. FB-nya adalah 3,
dikurang 0 dibagi dengan B-nya adalah 2, A-nya adalah min 1. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gitu ya, ini adalah F aksen C. Nah, kita lanjut mencari turunan terhadap X-nya dulu. Jadi kita dapat 3X kuadrat dikurang 2X dikurang 1. Berarti F aksen C-nya adalah 3C kuadrat min 2C min 1. Kita dapat F aksen C-nya sama dengan 1. Nah, kita selesaikan di sini. 3C kuadrat dikurang 2C, ini pindah ke sebelah kiri ya, min 2 sama dengan 0. Nah, kita gunakan rumus ABC. Di sini saya tinggalkan ya untuk kalian koreksi, dimana rumus ABC di sini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Kalian selesaikan sedemikian sehingga kalian bisa mendapatkan nilai C-nya ada 2, yaitu ini min B plus B kuadrat ini ya. Ini 3 di sini adalah nilai A, 2 di sini adalah nilai B, dan min 2 di sini, ini min 2 ya. Min 2 adalah B dan min 2 di sini adalah C. Jadi di sini kalau saya selesaikan berarti X1, X2 berarti 2 kemungkinannya. Min 2 di sini adalah min 2 plus minus akar min 2 kuadrat B kuadrat min 4A-nya adalah 3, C-nya adalah min 2 dibagi dengan 2A, 2 dikali 3. Kalian selesaikan di sini dapat nilainya adalah 2 plus minus 2 akar 7 dibagi 6. Nah, X1,2 di sini artinya kemungkinan semua nilai C-nya ya. Jadi C-nya di sini, ini kalian selesaikan ketika plus dan ketika minus. Jadi dapat C-nya di sini adalah minus 0,55 dan yang kedua adalah 1,22. Jadi kalian bisa mendapatkan dua nilai C-nya. Kalian cek, nilai ini masuk ke min 1 sampai 2 enggak? Min 1 ini min 0,22 ini masuk ya. Lalu 2 ini juga 1,22. Nah, dia masuk karena keduanya ini berada di selang min 1,2, maka Fx terturunkan pada titik min 1,2. Oke, selanjutnya ini adalah contoh di mana teorema nilai rata-rata ini gagal. Gagal artinya apa? Dari sini dengan menggunakan teorema kalian bisa dapat C, tapi C-nya itu tidak ada atau di luar dari interval ini. Oke, untuk A-nya min 8 kita bisa dapat FA-nya yaitu F min 8 sama dengan akar 3 dari min 8 kuadrat sama dengan akar 3 dari 64 sama dengan 4. Ketika B-nya 27, maka FB-nya sama dengan F27 sama dengan akar 3 dari 27 kuadrat sama dengan akar 3, ini 27 itu adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikuadratkan sama dengan akar ya dari 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka F aksen C-nya sama dengan FB dikurang FA dibagi B min A. FB-nya adalah 9 dikurang FA-nya adalah 4 dibagi B-nya adalah 27, A-nya adalah min 8 sama dengan 5 dibagi 35 sama dengan 1/7. Nah, kita cari terlebih dahulu F aksen X. Kalau ini adalah X pangkat 2/3, maka F aksennya adalah 2/3 X pangkat 2/3 min 1 sama dengan 2/3 X pangkat minus 1/3 atau 2/3 dikali akar 3 dari si X. Berarti kalau F aksen C-nya sama dengan 2 dibagi 3 akar 3 dari X. Lalu kita substitusi tadi F aksen C-nya adalah 1/7. Nah, kita selesaikan. Kita punya 2/3, 1 per akar 3 dari X sama dengan 1/7. Berarti 1 per akar 3 dari X sama dengan 1/7 dikali dibalik 3/2 sama dengan 3/14. Ini udah bukan akar X ya, ini akar C, ini juga akar C.
ini juga akar C. Nah, jadi saya balik ke atas, akar 3 dari C, berarti dibalik, jadi 14 per 3. Di sini kan sama aja kayak C pangkat sepertiga ya, sama dengan 14 per 3. Berarti kalau C di sini, berarti 14 per 3 pangkat 3, yaitu sekitar 102. Kita cek di sini, 102 masuk nggak ke interval untuk C-nya? Nggak masuk, maka teorema nilai rata-rata ini gagal. Karena gagal, maka f aksen X tidak terturunkan pada semua titik di selang min 8, 27. Kalau dia terpenuhi, maka dia terturunkan pada selang tersebut. Tetapi karena dia tidak terpenuhi, maka ada yang tidak terturunkan. Intinya bahwa dia tidak terturunkan di semua titik pada selang tersebut. Oke, ini exercise-nya. Instruksinya adalah tidak perlu menggambar grafik ya, jadi dikerjakan. Ini sama dikumpulkan di hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, aplikasi yang terakhir untuk turunan yaitu bentuk limit tak tentu. Sudah diinformasikan bahwa untuk bentuk tak tentu itu seperti 0 per 0. Nah, ini sudah disinggung sebelumnya ya, artinya kalau kan ini ya limit fx dibagi dengan gx. Selama kalau disubstitusi dia bentuknya adalah tak tentu gitu ya, nah maka kita bisa menggunakan L'Hopital, artinya yang atas kita turunkan, yang bawah kita turunkan. Terus substitusi, kalau bentuknya masih tak tentu, ya berarti diturunkan lagi gitu ya. Jadi f double aksen x dibagi dengan gx dan seterusnya gitu ya. Oke, contoh. Cari limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 dibagi x kuadrat min x min 6. Kita kerjakan dulu yang di sebelah kiri ya. Oke, di sini jawab, ketika substitusi x sama dengan 3, maka hasilnya bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka harus kalian selesaikan. Nah, gimana caranya? Nah, bisa kalian gunakan pemfaktoran. Kalau kalian gunakan faktoran, limit x menuju 3, berarti di sini ada x min 3, x plus 3. Yang di bawah bisa difaktorin nggak? Jadinya x min 3, x plus 2. Dicoret, disubstitusi, dapatnya adalah 6 per 5. Ini menggunakan cara pemfaktoran. Nah, kalau pakai L'Hopital gimana? Ya berarti limit x menuju 3, kita turunkan yang di atas, jadi 2x. Yang di bawah juga kita turunkan, jadi 2x min 1. Lalu substitusi ketika x-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali 3 adalah 6, 2 dikali 3, 6 dikurang 1 adalah 5. Ini juga sama hasilnya ya, dengan menggunakan L'Hopital. Oke, ini yang kedua. Ketika disubstitusi, maka hasilnya, ketika 2 plus ya, maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, makanya di sini karena materinya adalah L'Hopital, kita langsung gunakan dengan L'Hopital, berarti limit x menuju 2 plus, yang atas kita turunkan, berarti 2x ditambah 3 dibagi 2x dikurang 4. Substitusi ketika 2, maka 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 3, 2 dikali 2 adalah 4, dikurang 4. Maka 7 per 0, sama dengan tak hingga. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk tak tentu yang tak hingga per tak hingga. Nah, ini juga sama ya, kita lakukan L'Hopital, diturunkan yang atas juga diturunkan yang bawah. Contoh di sini, tentukan limit x menuju tak hingga dari x per e pangkat x. Kalau kita substitusi, maka dapatnya tak hingga per tak hingga. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan L'Hopital. Oke, kita jawab. Berarti di sini limit x menuju tak hingga dari x dibagi e pangkat x sama dengan limit x menuju tak hingga, turunan x adalah 1, turunan EX adalah EX juga ya. Terus disubstitusi jadi 1 dibagi E pangkat tak hingga adalah tak hingga, sama dengan 0. Gitu ya, dengan menggunakan L'Hopital. Selanjutnya adalah tunjukkan bahwa jika adalah sembarang nilai bilangan real positif, maka limit x menuju tak hingga dari ln x dibagi x pangkat a sama dengan 0.
Nah, kalau kalian substitusi, len tahingga adalah tahingga dibagi dengan X. Artinya tahingga pangkat A. A-nya itu adalah bilangan positif, juga tahingga. Tahingga per tahingga adalah bentuk tertentu. Nah, maka kalian diselesaikan dengan menggunakan L'Hopital. Jadi sini jawab limit X menuju tahingga dari len X dibagi X pangkat A sama dengan turunan atasnya adalah limit X menuju tahingga turunan len X adalah 1 per X dibagi dengan X pangkat A. X pangkat A turunannya apa? Gitu ya. Ini kan sama aja kayak X pangkat N ya. Turunannya adalah A dikali X pangkat A min 1. Sama dengan limit X menuju tahingga dari 1 per A dikali X, ini adalah X pangkat 1, ini adalah X A pangkat min 1, berarti balik lagi jadi X pangkat A. Terus disubstitusi 1 per tahingga sama dengan 0. Oke, ini juga exercise-nya, yaitu problem set 8.1, ini ada di bab 8 ya, dikerjakan dan dikumpulkan dengan batas hari Jumat 9 Januari 2024 jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Oke, demikian materi untuk turunan gitu ya. Nah, sampai materi ini nanti akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya, ada anti turunan atau integral tertentu, lalu ada integral tentu, lalu ada fungsi transenden, lalu ada teknik integrasi, dan terakhir ada barisan dan. Semoga video ini bermanfaat, silahkan dipelajari kembali, dipelajari ulang, dicoba latihannya, dikerjakan tugasnya, supaya nanti persiapan ujiannya semakin lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.